Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berpidato di hadapan sesi gabungan Kongres Amerika Serikat memunculkan demonstrasi besar di sekitarnya. Demonstran tak hanya menyoroti pidato Netanyahu, tapi juga undangan yang diberikan Kongres baginya. Berikut liputan Virginia Gunawan dari VOA. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di area gedung Capitol Amerika Serikat. Ini adalah gedung Kongres di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat. Anda bisa lihat di belakang saya sejumlah pengamanan yang dilakukan berlapis di daerah Kongres ini untuk memberikan pengamanan di area Kongres, terutama mengantisipasi gelombang demonstrasi yang hadir di Washington DC saat ini. Di belakang saya ini kebanyakan adalah demonstran yang pro-Palestina dan memberikan tuntutan-tuntutan termasuk menghentikan perang yang terjadi di Gaza saat ini dan juga gencatan senjata, juga mengakhiri dukungan Amerika Serikat atau pemerintahan Biden terhadap Israel. Berikut pernyataan dari sejumlah demonstran yang diwawancarai VOA. This demonstration has a very specific message to Benjamin Netanyahu that he is unwelcome in the United States of America. Just to end it, ceasefire. That's all we ask, and we've been asking that selama 9 bulan. We have thousands of people out here today to protest Netanyahu, to protest the U.S. government. Selain demonstran pro-Palestina, juga ada demonstran pro-Israel yang hadir di Jalan Washington DC. Walaupun jumlahnya sangat jauh kecil dibandingkan demonstran pro-Palestina, mereka menyampaikan dukungan terhadap Israel dan juga menyampaikan sejumlah permintaan terutama untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Yes, we want ceasefire. We know that the only way to get the hostages back, to get my son back, is through a deal. My demand is to release the hostages right now, to ask or demand that Hamas surrender. Dalam pidatonya yang disampaikan pada pukul 2 siang waktu Washington atau waktu setempat, Netanyahu kembali meminta dukungan kepada Kongres Amerika Serikat yang menjadi sekutunya yang paling kuat dan paling dekat saat ini. And as we defend ourselves on all fronts, I know that America has our back, and I thank you for it. Dalam kunjungannya kali ini, Netanyahu juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joe Biden dan juga Wakil Presiden Kamala Harris pada hari Kamis esok setelah ia berpidato. Sementara dari platform media sosial Truth Social yang dimiliki oleh Donald Trump menyampaikan dia akan bertemu dengan Benjamin Netanyahu pada hari Jumat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Taris Iman, VOA. Pemirsa, dari hobi membuat poster dan banner, Maulana Abdul Aziz memperkenalkan karya seni membuat potret stensil dengan pisau memotong atau cutter yang ternyata cukup diminati. Maulana sudah membuat sekitar 600 karya termasuk potret wajah beberapa pejabat dan selebritis. Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus atau hidungnya lebih mancung atau apalagi misalnya matanya lebih kecil. Begitulah permintaan beberapa pembeli karya seni Maulana Abdul Aziz yang akrab disapa Maul. Maul menawarkan potret stensil dengan label Cutter Me. Jadi Cutter Me itu satu brand yang saya bikin untuk menamai karya seni, apa ya disebutnya ya, karya seni potong kertas. Cutter Me itu sebenarnya mau memasukkan unsur cutternya karena memang dipotong pakai cutter. Diaspora Indonesia asal Purwakarta, Jawa Barat ini bekerja sebagai staf penerangan sosial budaya Kedubes RI di Washington DC. Sebelum tertarik membuat sketsa wajah dengan cutter atau pisau pemotong, Maul hobi membuat desain grafis untuk poster atau banner. Ia mulai memperkenalkan karya seni yang dipelajarinya secara otodidak ini tahun 2015. Saat itu, menurut Maul, tak ada orang lain yang melakukan seni potong kertas sepertinya. Kayak misalnya cara bikin sketsa wajah, mungkin kita buka YouTube tutorialnya banyak bagaimana cara bikin sketsa wajah, tapi untuk bikin sketsa yang spesifik, mana yang harus dibolongin dan mana enggak, itu saya belajar sendiri. Dari sketsa wajah itu, yang paling menentukan itu, kalau menurut saya itu mata. Yang bikin dia mirip atau enggak tuh biasanya mata. Dan mata itu
Sejujurnya dulu waktu latihan membuat gambarnya itu paling lama. Tatapan mata itu kayaknya yang paling jujur yang paling bikin aura orangnya pindah gitu. Saat kuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, Maul bahkan dapat membiayai hidup dari hasil menjual karyanya kepada sesama mahasiswa Indonesia dan Malaysia. Harga yang diberikan bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan membuatnya. Yang termahal adalah $450 atau sekitar 7 juta rupiah. Namun bukan nilai nominal semata yang dicari Maul, melainkan reaksi penerima karyanya, mulai dari tersenyum hingga terkejut. Yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu. Dibanding saya ngejual meskipun dapat bayaran yang besar, tidak sama ternyata kepuasannya dengan ketika saya ngasih karena saya pengen. Itu tuh kepuasannya tuh membekas gitu. Arya Winata, rekan kerja Maul di KBRI, adalah salah satunya yang memperoleh potret Katermi secara cuma-cuma. Sangat senang, jarang dikasih karya yang sebagus ini dari orang. Kalau saya lihat sih mirip sama saya dan ya temem-tememnya mirip, gendut-gendutnya juga mirip. So dia portray saya di sini sebagai pekerja dengan skateboard yang tinggal di tengah kota. Karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya. Maul yang sudah membuat 600 karya pernah membuat potret wajah beberapa tokoh terkenal seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, finalis America's Got Talent Putri Aryani, dan penyanyi Yuni Syara. Jadi ibaratnya skill ini bukan cuma seni untuk diri saya sendiri, tapi ternyata bisa jadi medium atau jadi wasilah buat saya ngebahagiain orang gitu ternyata. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana menghadiri peringatan Hari Kebaya Nasional yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.